Perusahaan bukan. Duitnya dia sendiri. Lah, dia punya enggak motivasi yang salah, kamu disuap lalu kamu diajak berbuat yang salah. Enggak. Enak dia apa? Ya diterima. Kalau aku jadi kamu ya tak terima. Loh apa susahnya? Terima. Masa enggak. Terima enggak. Kalau kita langsung apa? Terima. Langsung oh ya puji Tuhan. Kantongin. Ya kan? Ini orang setelah saya kasih tahu begitu, balik mobil lagi, saudaraku. Terima. Bulenya anggap pasti akan ditolak lagi kan? Dia siap-siap mau pasang kuda-kuda. Terima. Ternyata apa? Oh puji Tuhan, terima kasih. Kaget bulenya, saudaraku. Lu kok cepet katanya, keluar semut, kamu masukkan roh apa? Keluar sebentar, masuk langsung terima. Dikantongin. Dibuka, saudara. Dibuka. Jumlahnya, saya kasih tahu saudara. Sehari sebelum ditanya pemain drum kita, berapa harganya simbal ini? Dikasih harganya sekian ratus dolar. Disobek amplopnya, persis jumlahnya, titik komanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dulu, Tuhan tuh provide buat kita. Benar. Saya dengar dari Om bahwa GBPS akan bangun gedung gereja. So jangan bilang, Tuhan aku gak punya duit, Tuhan gak punya duit Tuhan. Jangan bilang begitu. Saudara berkata begini seperti Maria, ini kepentingan kerajaan Allah. Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk bisa terlibat di proyek ini. Jangan lihat kantongmu. Sudah percaya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu supaya aku bisa terlibat di proyek ini. Supaya matamu tertarik kepadaku. Nanti Tuhan bisa provide buat kita. Yang setuju bilang amin. Saya kasih contoh tadi jelas toh. Aku gak punya duit Tuhan, tapi aku mau terlibat. Tuhan kasih. Sebabnya seperti Maria, saudara. Dia tarik hati Tuhan. Dia pentingkan kerajaan Allah lebih dulu. Maka mata Tuhan tertarik kepada Maria. Orang yang keempat terakhir. Orang keempat namanya perempuan Samaria. Saudara, saya tidak akan bacakan ayatnya. Saudara catat saja. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini luar biasa juga, saudara. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10, saudara akan menemukan satu kisah yang luar biasa. Atau kita lihat coba ayat yang keempat, saudara. Ya, atau ayat pertama dulu. Ayat pertama saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4. Ia, apa saudara? Harus melintasi Samaria. Ini sangat menarik, saudara. Ke Galilea tidak harus lihat Samaria, tidak harus. Tapi ayat ini berkata, ia harus melalui Samaria. Seperti kisah Sakius tadi. Dia sebenarnya cuma passing through aja. Tapi karena melihat ada orang menarik hatinya, dia stay di sana. Ayat ini berkata, aku harus melintasin Samaria. Kenapa harus melintasi Samaria? Karena rupanya di Samaria ada seorang wanita yang memiliki magnet kehidupan yang kuat yang bisa menyedot perhatian Tuhan, sehingga Tuhan harus melewati Samaria. Perempuan Samaria ini mampu menyedot perhatian Tuhan. Sungguh saudara, saya rindu setelah saudara dengar khotbah ini, setiap saudara punya potensi-potensi yang luar biasa untuk menyedot perhatian Tuhan dalam hidupmu. Perempuan ini sedot perhatian Tuhan dalam hidupnya dia. Apa yang membuat Tuhan tertarik pada perempuan ini? Bukan kebaikannya. Perempuan ini tidak ada baiknya, saudara. Bayangkan kalau ditanya ya, saya mau tanya kepada saudara, koleksimu apa? Karena orang kalau ditanya koleksinya apa kan, oh koleksiku perangko. Kamu koleksinya apa? Koin. Kamu koleksinya apa? Properti, ya kan? Kamu koleksinya apa? Bunga-bungaan. Lah perempuan ini kalau ditanya, koleksimu apa? Suami. Saya percaya kalau saudara ngomong begini sama ibu gembala, kamu hobimu apa? Kumpul-kumpul suami tante. Saya yakin tante akan datang panggil sini tak lain pelepasan. Perempuan ini gak ada baiknya, saudara. Alkitab mencatat yang resmi aja punya 5, belum lagi gak resmi loh itu. Berarti perempuan ini sebenarnya latar belakangnya jelek sekali. Tapi apa yang membuat Tuhan bisa terpikat kepada perempuan ini? Ternyata dalam hidupnya perempuan ini punya satu magnet kehidupan yang bisa menyedot perhatian Tuhan. Apa yang dimiliki perempuan ini? Ternyata perempuan ini ketika bertobat, Tuhan tahu lebih dulu, perempuan ini memiliki hati misi yang luar biasa. Katakan bersama saya pula apa? Hati misi yang luar biasa. Orang
Orang yang memiliki hati misi itu menyedot perhatian Tuhan. Gereja yang punya hati misi menyedot perhatian Tuhan. Tuhan akan senang sekali punya lihat gereja kayak begitu itu. Banyak cerita tentang pelayanan misi di gereja ini. Yang jadi problem adalah apakah jemaat mendukung visi gembala gereja di sini. Tuhan kepingin setiap saudara-saudara di sini memiliki hati misi, saudaraku. Seperti perempuan Samaria ini. Dia punya hati misi. Mengapa saya katakan dia punya hati misi? Ketika dia bertobat, dikatakan dia langsung pulang ke kampungnya. Lalu dikatakan apa? Di kampung itu, dia langsung beritakan tentang Yesus. Satu kampung, bukan satu keluarga. Satu kampung percaya Tuhan. Artinya apa? Perempuan ini memiliki satu pergerakan misi yang kuat sekali. Dia bertobat, langsung bergerak. Misi. Itu sebabnya Tuhan gak lihat latar belakangnya. Tuhan melihat perempuan ini punya benih hati misi. Tuhan sampai berkata, aku harus melintasi Samaria. Renungkan saudara. Saudara mungkin berkata, ngapain sih punya hati misi? Bukankah sekarang lebih baik hati itu fokusin aja ke kerjaan, karier, ya kan, cari jodoh gitu kan. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau hatimu penuh misi, penginjilannya kuat, saudara punya hati penginjilan, udahlah saudara, percaya saya. Yang jasmani, yang urusan-urusan bumi ini, yang urusan dunia itu, percaya saya lah, Tuhan mampu menyukupi buat kita. Amin. Mungkin ada anak muda di sini, tapi Pak, umurku kan sudah mendekati jam 4 Pak. Lalu sekarang saya tidak fokus ke jodoh, misi aja lah. Kapan saya kawin Pak? 4 tuh Pak, 4. Dilihat lagi 4 tuh, 4. Ya saya tahu ini 4 saudara, masa ini 5 saudara, 4. Tapi dengar, selama kamu punya hati misi, jodoh Tuhan sediakan. Ada satu orang saudara, lulus sekolah, kerja di Semarang sebagai banker. Tuhan berkata gini, nak, mau gak sekarang kau melayani aku? Diutus saudara, kamu akan aku utus sebagai misionaris. Kemana Tuhan? Dia mau, ya silakan Tuhan. Dia pikir ke Amerika, dipikir ke Australia. Kemana Tuhan? Tuhan bilang, Kamboja. Tahu Kamboja? Kamboja itu negara yang sangat sukar saudara. Kamboja. Lalu berkata, Tuhan terserah, Tuhan kirim Kamboja, silakan. Pamit sama mamanya, Pak boleh gak saya diutus Tuhan ke Kamboja? Mamanya tanya gini, nak, aku ini mau berikan kepada Tuhan persembahan terbaik. Kalau kamu mau misi, silakan nak. Padahal mamanya biaya habis-habisan buat sekolahnya dia. Silakan nak. Berangkat ke misi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pulang ke Indonesia lagi, ketemu gembalanya. Dia bilang, puji Tuhan pelayanan kita diberkati. Dan setiap kali saya berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangin. Tapi satu dia bilang, yang saya belum pernah berani berdoa. Apa itu? Jodoh Loh kenapa? Saya takut ya, kalau dari Tuhan sekarang saatnya saya jodohan apa enggak Tuhan, saya tidak tahu. Doain dia katanya. Nah si doain dia, tanya gini, kalau kamu didoain jodohmu mau yang kayak apa? Dia bilang yang putih putih, yang putih. Kalau di Salatiga yang putih-putih itu sapi. Enggak bukan sapi, yang putih Loh kenapa kok nyari jodoh putih? Kenapa di Indonesia aja kan banyak itu yang jenis warna kita. Jangan yang putih. Kenapa? Saya ini legam, hitam. Kalau kawin yang putih, menurut ilmu desain, hitam plus putih, anaknya paling tidak apa? Abu-abu. Gitu ya. Ya sudah, tak doain. Ditumpangi tangan, didoain saudara. Pulang balik lagi Kamboja, ladang misi lagi. Nggak pusing lagi jodohnya. Misi terus, diberkati orang Kamboja. Sampai satu kali Tuhan kirim ada satu pekerja misi dari England. Terbang ke Kamboja. Satu lokasi dengan orang ini yang namanya Joko Kris. Namanya siapa? Joko Kris. Si Joko Kris kerja di sana. Ini perempuan terbang di situ. Melayani sama-sama dengan siapa? Joko Kris. Dari pelayanan bersama, kerja sama bersama, dari tangan ke tangan kita kerja bersama. Dari tangan dulu, lama-lama mata tole-tolean. Dari mata ke mata, turun ke kemana? Ke hati. Benih cinta tumbuh. Akhirnya apa? Joko Kris jatuh cinta sama perempuan ini. Perempuan ini jatuh cinta sama dia. 17 Agustus kemarin barusan ini.
mereka merayakan pernikahannya si Joko Chris sama orang England. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi artinya saudara, artinya kalau saudara mentingkan hati misi, saya yakin yang lain-lain ditambah Tuhan. Percaya saudara. Jangan usah khawatir soal gaji, soal karier, soal jodoh. Saya yakin Tuhan akan sediakan. Satu pendeta kerja di desa di Jawa Timur, kota kecil, dan dia dengan setia melayani petani-petani. Tadi Om cerita di sini juga bahkan ada men camp, lalu akan bicara tentang perlengkapan seperti itu. Pendeta ini kerja di lahan yang boleh dibilang ya secara materi kurang subur, orang miskin, petani-petani. Tapi pendeta yang dengan setia melayani di misi di situ. Dengan setia, dia tidak pusingkan, dia nggak cari duit kok. Dia dedikasikan hidupnya untuk masyarakat di setempat, supaya masyarakat setempat ini diubahkan Tuhan. Kerja di desa, lampu kagak ada. Saudara bisa bayangkan betapa susahnya ibadah gak ada lampu, saudara. Ya kan? Khotbah terpaksa saudaraku seperti Yohanes di padang gurun. Saudara-saudara, wajah pendeta tidak kelihatan gelap, cuma ada lampu semprong. Dia berkata, nih Tuhan, aku kepingin loh Tuhan, gereja kita mau ada musik gitu yang ada alat-alat begini, tapi kan butuh listrik Tuhan. Sedia dong Tuhan. Dia bilang begitu, genset mahal. Tuhan berkata, kamu butuh genset, pergi ke kota. Disuruh pergi ke kota. Saudara lihat kalau orang punya hati misi ya, Tuhan akan membela habis-habisan loh saudara. Pergi ke kota. Ngapain Tuhan? Ya sudah lihat-lihat genset aja, yang mana kamu suka. Dia lihat, milih-milih, kayak seakan-akan punya duit. Ini piro ini? Oh sekian. Lah yang ini berapa? Oh sekian. Bapak beli yang mana? Tunggu dulu. Yang ini berapa? Ini sekian. Ini sekian. Nanya terus loh. Ini apa? Ini berapa? Ini berapa? Sampai penjaganya udah jengkel juga. Semua ditanyain saudara. Untung penjaga ditanya, kamu berapa? Oh enggak saudara. Oh aku harus bilang gini, tumpangi tangan. Yang mana kamu suka? Yang ini Tuhan. Tumpang tangan. Bilang mau gini, pulang ke rumahku. Tumpang tangan saudara. Pulang yo, nang omahku. Tak cepat terjemahkan bahasa Indonesia. Pulang ya ke rumahku. Udah, amin. Rupanya ada orang lihat itu perbuatan aneh ini saudara. Pulang ya ke rumahku ya. Pulang saudara. Seminggu kemudian, ini tanpa kaki, tidak punya kaki loh. Terbang ke desanya dia saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita loh. Gensetnya jalan ke tempatnya dia. Bukan karena makhluk halus, tapi ada yang ngangkut nek truk dibawa ke desanya saudara. Setuju? Tapi laki-laki di sini jangan nolak istrinya orang, terus bilang gini, yang mana yang cantik? Oh yang ini. Pulang ke rumahku. Saudara akan disalibkan sama suaminya nanti saudara. Ya, kalau bilang Tuhan suruh pulang ke rumahku yang bener aja, jangan istrinya orang. Ya, setuju? 4 orang. Orang pertama siapa? Ayub. Ayub kita belajar satu value kehidupannya apa? Dia tahu bersyukur, tegar di tengah-tengah tantangan hidup. Itu sangat memikat hati Tuhan. Orang kedua siapa? Zakius. Zakius bisa tarik hati Tuhan karena apa? Zakius seorang yang sangat haus belajar siapa Tuhan itu. Yang kedua, Zakius selain ingin belajar siapa Tuhan itu, Zakius sangat radikal dalam mengikut Tuhan. Orang ketiga namanya siapa? Maria. Maria itu kenapa Tuhan sangat tertarik kepada Maria, enggak kepada Marta? Karena rupanya Maria itu ngerti, ini momen yang luar biasa, saya harus dahulukan kepentingan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Dan hati Tuhan tertarik kepada Maria. Orang keempat, perempuan Samaria, seorang yang sangat gak terpandang. Bahkan orang bilang ini brengsek. Tapi dia punya modal yang namanya hati misi. Tuhan tertarik, Tuhan ubahkan hidupnya, Tuhan pakai dia, Tuhan lengkapi dia, sehingga hidupnya kemana dia memberkati. Dan saya percaya selama dia membagi berkat, hidupnya juga kian diberkati. Mungkin kenapa dia koleksi laki-laki? Kemungkinan ya, soal jangan tangkap ini sebagai kebenaran. Ini kemungkinan. Mungkin hidupnya menderita, ya kan? Dia butuh uang, itu soalnya dia menjajakan diri kepada pria-pria ini supaya apa? Dia dapat ongkos kehidupan tiap hari. Tapi semenjak dia memberi hati misi kepada Tuhan, Tuhan berkata, stop laki-laki yang lain. Kalau mereka kasih kamu terbatas, akulah jadikan Tuhanmu Jehovah Jireh. Artinya, I'm the God who provide everything for you. Artinya dia berkata gini, kamu nggak usah lihat yang kiri kanan, aku Tuhan Allahmu yang bisa menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Mari 4 tokoh ini saudara, saya rindu
dengan mempraktikkan keempat sikap ini, keempat nilai-nilai kehidupan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang mampu memikat hati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bangkit berdiri bersama-sama saya. Saya mau mengajak saudara untuk menyanyikan pujian bersama tim pemuji. Kekuatan di hidupku. Saya tahu lagu ini cukup lama, tetapi mari kita nyanyikan dengan satu keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Dia berkata, mata Tuhan tertuju di mana, Dia menjelajah di mana-mana untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita angkat suara kita menyanyikan pujian dengan segenap hati kita. Kekuatan di hidupku sedapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari ganti nadanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Bersama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, akan goyah selamanya. Syararararaba syararararabaraba hilararararaba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Rama-lama-lama-lama hilarararama syandarararaba. Kami berikan hati kami Tuhan, berikan kekuatan baru menyertai kami, bawa kami Tuhan mampu menarik perhatian-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Hilaralama syandaralaba. Yaralalalama yaralama su. Hilaralalalama siara.
Rabakashandara la 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 bara. Ramakasiria te kiara labo. Ramakashandara labo. Indara laba. Kami menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Angkat tanganmu pada Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan, sembah Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Tanpa musik, kau ku sembah, kau ku sembah. Izinkan Dia jamah hatimu malam ini. Kau ku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, oh bersama katakan, oh Ramakasandara larabarabarabara. Kami undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kau ku sembah, amin, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku kami boleh menyembah Engkau dan memanggil Engkau Bapa hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Amen. Dan kami boleh alami, nikmati anugerah-Mu, menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amen. Dan boleh menjadi perhatian-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Meterikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk selalu melakukan kebenaran Tuhan. Amen. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam pelayanan rumah tangga, keluarga, anak-anak, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di pos, Tuhan memberkati. Amen. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Malam ini kami bersyukur untuk kesempatan anugerah-Mu bagi kami.
Selain mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan kesempatan anugerah bagi kami untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Tilik segala keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam hidup kami, baik melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Kiranya Tuhan ampuni dan kuduskan kami, dan tutup semua cacat celah kami dengan darah Yesus Kristus. Juga kami semua yang melayani Tuhan, kuduskan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, agar ini bukan hanya sekedar upacara, tapi setiap kami yang bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, kami boleh bersekutu dan boleh mengalami pemulihan oleh karena lawatan dan jamahan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Kita nyanyikan pujian tadi kembali dan kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Berharap
Mari kita siapkan segala keberadaan kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita di dalam melakukan persiapan. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum dan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, haleluya, glory, haleluya, syukur Tuhan. Naikkan syukur ke hadiratnya, sampaikan syukur ke hadiratnya, haleluya. Bersyukur, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, beri syukur ke hadiratnya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan, pujian kami, pengagungan kami, penghormatan kami. Hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih kami boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan dalam persekutuan perjamuan kudus ini, dalam tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan, kami boleh menyatu dengan Engkau. Amen. Dan Engkau menjadikan kami umat pemenang. Amen. Dalam menghadapi apapun yang Tuhan telah izinkan untuk kami hadapi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu. Dan kami percaya lawatan Tuhan sudah terjadi, dan Tuhan sudah memulihkan setiap pribadi. Amen. Saatnya kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan silakan duduk saudaraku. Kita bawa persembahan kita dan kita mendengarkan warta jemaat. Shalom saudara, bagaimana kabar Anda sepanjang minggu ini? Saya yakin pasti luar biasa di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengar dapat menjadi rema, dan kekuatan bagi kita untuk menjalani sepanjang minggu ini. Bersama saya Andre, inilah kegiatan gereja Selamat Sepekan. Minggu 8 September 2013. Mari bersama belajar firman Tuhan bersama rekan-rekan seiman dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ikutilah pemberitaan umum pada jam 10 pagi di kelas-kelas yang ada. Dan mari Bapak Ibu sekalian antarkan putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada jam 4 sore di Jalan Sulawesi 411, Revival, dan di Jalan Zebra. Ciptaan baru, Roh Kudus. 9 September 2013. Mari ikutilah persekutuan doa puasa pada jam 4 sore di GPPS Palu. Dan pada jam 7 malam, mari seluruh laki-laki GPPS Palu ikutilah persekutuan kaum laki-laki pada jam 7 malam di Revival. Dan juga pada jam yang sama, mari seluruh rekan-rekan pemuda remaja bergabung dalam konsel pemuda dan remaja yang berada di wilayah. Tenang, damai, penuh sukacita, tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita. Lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi. Pada hari Selasa 10 September 2013, mari seluruh rekan-rekan pelayan altar GPPS Palu bergabung dalam persekutuan dan altar pada jam 7 malam di GPPS Palu. Ikuti irama. Take a look around you, goodness around you. It came down from heaven and found you. So you will no longer. Hari Rabu 11 September 2013. Mari Bapak Ibu sekalian bergabung dalam konsel dewasa pada jam 7 malam di wilayah masing-masing. Dan pada seluruh anggota persekutuan dewasa muda, ikutilah persekutuan dewasa muda pada jam 7 malam di Revival. Pada hari Kamis, hari ibadah remaja pada jam 6 sore di GPPS Palu. Dan mari seluruh adik-adik remaja bergabung dalam ibadah remaja dan bersama Living in Godly Life, Excellent and Transform the World. Pada hari Jumat, mari para seluruh kaum wanita ikutilah ibadah kaum wanita pada jam 4 sore di GPPS Palu. Dan pada malam harinya ikutilah doa semalaman berangkat dari gereja pada jam 8:30 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi saudari Ana di kantor gereja. Pantai dalam ketukan santai, beban hidup curam pun terasa landai. Ingin ku nyanyikan untuk selamanya, ku puji tinggi. Hari Sabtu, mari seluruh anggota kaum muda ikutilah fellowship konsel kaum muda bersama PS03 PTS jam 7 malam di GPPS Palu. Halo saudara,
ini saya menawarkan kesempatan bagi Anda untuk berinvestasi. Saatnya bagi Anda untuk memperbaiki keadaan ekonomi Anda. Bukan hanya kaya di bumi, tapi juga kaya di surga. Mari berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Tinggal membeli voucher pembangunan gereja pada panitia yang standby di depan gereja. Atau dapat menghubungi urus voucher Anda masing-masing. Voucher ini tersedia dari nominal 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ingat, jangan lewatkan kesempatan yang langka ini. Mari berinvestasi dalam kerajaan surga dan jadi kaya di bumi juga kaya di surga. Demikian kegiatan gereja semalam sepekan. Kami rindu Anda bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada dan diberkati dalam setiap ibadah yang ada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPPS Ibadah Malam, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Gembala Johan Bandi, Gembala PIC dari Perth, Australia, yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Yang berikut kami atas nama keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh dukungan doa dari saudara-saudara yang selalu mendoakan keluarga kami dan anak-anak kami dan juga keluarga tim pengembalaan. Dan dengan kemurahan Tuhan pada 2 minggu yang lalu, anak Gloria sudah dapat menyelesaikan studi, dan untuk berikutnya sementara masih tertahan untuk atau ditahan kerja di tempat dia magang. Jadi dengan demikian kami mengadakan perjalanan beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan keluarga, dan boleh pulang dengan tidak kurang satu apapun. Dan pada minggu yang lalu saya belum berada di tengah-tengah saudara, sebab sepulangnya dari Australia saya langsung melayani ada diklat GPPS ataupun seminar leadership nasional yang diadakan di Terawas, Jawa Timur, dan beberapa hari yang lalu baru saya kembali ke Palu. Puji nama Tuhan, ada berkat yang kami banyak berkat yang kami boleh bisa peroleh dalam perjalanan, baik dalam kunjungan kepada anak Gloria maupun juga dalam pelayanan. Dan nanti untuk bulan depan juga ada camp laki-laki yang akan dilayani juga Gembala GPPS Manado. Dan kemudian pada minggu terakhir ada hamba Tuhan, ya kakak kelas saya yang juga sekarang sudah lanjut usia 76 tahun sekitar itu, Gembala gereja Chinese di Sydney akan juga mengunjungi kita pada akhir bulan Oktober, ya. Puji nama Tuhan, saya juga diberkati sekalipun beliau dalam usia lanjut, tetapi juga dalam hati misi yang tetap berkobar-kobar melayani Tuhan, khusus untuk masyarakat Chinese yang belum menerima Kristus dan melayani di Sydney. Jadi nanti pada bulan depan juga akan mengunjungi kita. Terpuji nama Tuhan. Kami juga mohon dukungan doa saudara, karena besok siang seluruh hamba Tuhan GPPS Sulawesi Tengah akan mengadakan refreshing perjalanan ke Singapura dalam beberapa hari. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam Rakerda 2013 bulan Januari yang lalu disepakati bersama, selain acara fellowship ada acara retreat dan ada acara refreshing. Ada 3 acara dari hamba Tuhan Sultan. Retreat sudah diadakan, fellowship sudah diadakan, dan untuk tahun ini mereka mengadakan refreshing. Jadi kita juga sudah memahami bahwa ini juga sangat diperlukan. Makanan bagi tubuh adalah lauk pauk, makanan bagi rohani adalah firman, dan makanan bagi jiwa adalah refreshing. Sehingga sekalipun perjalanan refreshing itu, tapi ada banyak berkat yang bisa diperoleh. Dan untuk kita mempersiapkan lagi, tinggal beberapa bulan tahun 2013 selesai dan masuk pada tahun 2014 bulan April akan datang. Gereja ini genap berusia 40 tahun. Saya ulangi, 40 tahun. Tadi Ibu Gembala atau ibu atau istri daripada Gembala atau hamba Tuhan Bapak Johan tadi sudah menyampaikan bahwa waktu Sebra dimulai, beliau juga ambil bahagian pada waktu itu menabur
untuk pembangunan yang walaupun pada waktu itu ya masih SMA. Jadi saya terus hitung-hitung, kalau Ibu Gemba ataupun Ibu Meike ini masih SMA, berarti lamanya itu saya berat terbengkalai ya, sampai ini hari tidak bisa dibangun. Iya. Dan saya hitung-hitung genap 20 tahun. 20 tahun bukan dari awal 20 tahun bukan awal dari dapat tanah. 20 tahun dari izin bangunan pertama. 93 sampai 2013, jadi 20 tahun. Jadi ada banyak hal berkat yang kami juga peroleh dalam perjalanan, baik dalam pelayanan maupun juga dalam refreshing yang lalu, dalam kunjungan wisuda Gloria. Ada banyak berkat yang akan kami juga bagikan nanti setelah sepulangnya hamba-hamba Tuhan mengadakan refreshing untuk mempersiapkan 2014. Ada banyak hal yang perlu kita kejar ya, untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, selamanya. Selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.